penyusunan rencana dan pengaturan zonasi. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Ini pada saat launching itu Pak, launching mengenai mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat. Terus kemudian juga ada beberapa kegiatan lain yang kami lakukan Pak. Nah kemudian setelah itu kami coba, ini sebetulnya sudah pernah kami bahas dengan Dewan beberapa waktu yang lalu Pak. Yang pertama kita sudah Dewan sudah mengadakan rapat paripurna mengenai penyampaian dari Rombongan ini Pak. Kemudian kami juga sudah melakukan rapat kerja dengan Barinda, juga dengan eksekutif, juga dengan Komisi D. Kemudian juga ada rapat paripurna mengenai pembahasan raperda LPR tersebut. Dan yang terakhir ada rapat dengan Barinda kemarin Pak di Dinas Tata Ruang pada waktu itu, untuk mempersiapkan ini untuk kita sampaikan kepada Dewan. Terus ini juga beberapa kali pembahasan yang kami lakukan dengan LSM, kemudian juga asosiasi profesi Pak. Terus dimundur. Jadi dengan beberapa LSM juga kami coba bahas beberapa kali Pak, antara lain dengan Rujak Center, kemudian juga dengan IAI dan beberapa LSM lainnya Pak. Jadi ada beberapa kesimpulan di dalam pembahasan tersebut yang intinya adalah bahwa mereka mendukung ataupun memberikan support terhadap kegiatan-kegiatan peran serta masyarakat yang kami lakukan. Terus di pembahasan dengan para pakar sudah beberapa kali kami lakukan. Terus ya, ini ada kami inventarisir Pak, daftar hadir itu kami dokumentasikan dengan baik, siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang diundang dan tidak hadir. Terus kemudian juga kami melakukan sosialisasi kepada SKPD Pak beberapa kali untuk meminta konfirmasi ataupun klarifikasi atas konsep raperda yang sudah kami susun Pak. Itu sudah dilakukan dengan sektoral dan SKPD secara masing-masing SKPD Pak. Terus ini sebagai amanat undang-undang Pak, ini adalah di tata ruang baik nasional maupun provinsi. Yang nasional Pak, tidak ada RT nasional, kemudian Jabodetabek Bujur, kemudian juga RT kabupaten administrasi, kemudian rencana detail provinsi dan kabupaten, kemudian ini adalah di tata ruang DKI merujuk kepada undang-undang dan RTW provinsi Pak. Tidak ada RTW provinsi, kemudian RTW kota kabupaten, rencana detail ini yang kita susun Pak. Dan kemudian sebagai penjabarannya nanti sebagai amanat undang-undang juga kita harus menyusun rencana detail pada kawasan-kawasan strategis Pak. Kemudian ini kita masuk kepada hal-hal yang diamanatkan di dalam rencana tata ruang wilayah 2030 Pak provinsi yang harus diakomodir di dalam rencana detail. Yaitu yang pertama dia pengembangan ke arah barat, timur dan utara, kemudian mengendalikan pengembangan ke selatan, mengembangkan pembangunan ke arah utara, kemudian optimalisasi pengelolaan Teluk Jakarta melalui reklamasi. Ini coba kami akomodir Pak
kawasan-kawasan yang merupakan sentra-sentra ataupun yang merupakan kawasan strategis yang diatur di dalam teknik pengaturan zonasi, Pak. Itu yang ini juga amanat dari rencana tata ruang provinsi. Kemudian yang berikutnya mengembangkan prasarana dan sarana untuk pengendalian banjir dengan pengembangan sistem border. Ini kami akomodir, Pak, di dalam rencana detail dengan menetapkan titik-titik yang mana? Oh, ini yang teori. Pengembangan sistem angkutan massal. Pulau belum dimasuk. Yang kawasan strategis Belum dikeluarkan. pulau yang apa sih? Iya. Pulau itu jadi dia disusun di dalam rencana detail kawasan strategis. Amanatnya undang-undang dan PP yang ada begitu. Jadi dalam rencana detail yang terpisah ini, yang berapa? Jadi kami hanya menyusun untuk yang darat, Pak. Ini kan ada kawasan ekonomi khusus di rumah sekitar itu. Ya, yang daratnya masuk di sini, Pak. Ya. Nanti Nanti, Pak. Nanti gitu, Pak. Kemudian ini, Pak, ini sistem angkutan massal, penempatan fasilitas park and ride, kemudian TOD dan stasiun-stasiun LRT kami blok di dalam rencana detail itu, Pak. Ini kalau di Jakarta yang MRT, Pak. Belum, Pak, karena belum ada. sebetulnya harusnya diplot gitu, kurang gitu. Karena di Pulau Barat kan sudah ada desain. Dia belum bisa, itu sudah ada secara kasar dan karena ada hubungan dengan teori juga. Di Pulau Barat juga kan kita bicara kayak Sumarekon misalnya. Mereka berharap tuh lewat mereka seperti itu. Namun itu sudah ada mereka. Maksud saya itu harusnya di sini kelihatan. Karena ada bicara teori tadi. Kemudian juga sebagai amanat dari RT provinsi, Pak, bahwa pengembangan prasarana dan sarana untuk pengendalian banjir dengan pengembangan sistem border, Pak. Untuk itu kami menetapkan titik-titik, Pak, titik border di dalam rencana detail ini, Pak. Ini kalau kita penjabarannya di dalam rencana detail dalam skala kecamatan seperti ini. Ada lokasi banjir, kemudian rencana waduk, pompa air, dan rencana saluran-saluran baik pagar maupun hidro. Terus, tapi begitu, Bapak. Jadi rencana ini, Pak, ini kami sudah kita bahas dengan Ini mesti ingat berbeda. Kalau kita kasih di pulau-pulau itu seluruh tanggul laut itu mesti bereskan. Jadi kalau Pak Gubernur sudah teruskan, kita mau kembali lagi ke pola yang pertama. Jadi orang yang dapat izin pulau punya kewajiban menyelesaikan PR di darat. Dulu kan seperti itu, Pak. Nah, tapi gimana harus dirubah? Bahkan PR di darat ini tanggul laut, pompa air, kanal banjir semua kan masih belum beres, folder punya. Pada folder segala macam itu harus kewajiban mereka. Nanti kalau kita baca rapi itu harus makan itu, Pak. Ada pulau itu, nilai berapa atau seperti apa? Buat, kalau bisa beres, Pak. Bapak hanya perubahan yang menjadi folder seperti kita yang mati, Pak. Yang risiko sosial. Kan sudah ada desainnya semua, harus dilakukan. pesan RT RW yang berikutnya adalah, Pak, itu di dalam rencana detail ini kami plot, Pak, di dalam rencana detail ini jaringan-jaringan yang menghubungkan antara DKI dengan kawasan tetangga, Pak. Itu ada 4 kecamatan
itu tidak keluar. Ya, Itu ada fraud yang sudah bekerja kan sekarang. ya Pak. Bekasi Mall itu. Mereka Bekasi ya. Dia juga pakai duit Rp5.000 aja. Kita sampai ke Duku Atas dan Tanah Abang mestinya. Yang bukan sampai nanti. Anu, Pak. Kemudian amanat RTRW yang berikutnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan lahan perkotaan dengan pembangunan perumahan vertikal lengkap dengan sarana dan prasarana sosial budaya ekonomi dan juga permajaan serta perbaikan kampung. Ini sudah kami akomodir di dalam pasal-pasal yang ada di dalam rencana detail, Pak. Jadi ada pesan-pesan yang di dalam RTRW sudah kami masukkan. Kemudian juga mengoptimalkan pemanfaatan lahan perkotaan. Nah ini Pak, ini kalau di dalam rencana detail kita, ini kita akomodir Pak, jadi bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan pada sebuah zona perumahan karya residen tinggi dapat dibangun perumahan vertikal Pak. Ini yang membedakan dengan rencana rinci sebelumnya Pak. Kemudian pada lahan dengan fungsi pasar, sebagaimana arahan Bapak beberapa waktu yang Kalau lalu. vertikal itu maksudnya itu dua vertikal yang berbeda. Pada lahan dengan fungsi pasar dimungkinkan untuk dibangun rusunawi dan rusunawa. Ini sudah kita akomodir di dalam pasal-pasal yang ada di dalam kemudian pengembangan rumah susun murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga sudah kami akomodir. Sekolah belum masuk ya, kan kita mau di sekolah. Itu gimana caranya? Ya, jadi kita ada 1.700 lokasi sekolah. Kita berharap sekolah-sekolah swasta ini TK, SD, SMP, SMA digabung. Ini kalau sekolah yang jelek, yang dekat-dekat SMP, SMA, jelek kita gabung jadi, misalnya sini ada SMP, ini ada SMA, ada SMK, sama-sama jelek. Kenapa kita tidak satu dirobohkan jadi satu rusun terpadu kan? Kan kita punya konsep rusun kan selalu ada pasar bawahnya. Dan selalu konsepnya gitu. Jadi kalau kita bicara rusun, itu pasti bawahnya itu pasar. Dan tidak ada parkir hanya per jam untuk pasar. Jadi ada klinik dari 3. Kalau kita bicara rusun, pengertian kita gitu. Jadi rusun terpadu ada klinik. Nah terus kita lagi berpikir untuk apa rumah dinas lurah dan camat. Yang rumah 200 itu harus kita rubah jadi taman. Termasuk untuk PKL bisa jualan, dan PKL lagi berubah. Kita bisa bayangkan kalau seluruh rumah dinas dusun, terus kita juga pejabat DKI nggak perlu ada rumah dinas saya kira, karena kemampuan kita mampu beli sendiri. Jadi baik kita hilangkan, sama sudah kita menghilangkan mobil dinas. Jadi kasih mentahnya aja kan, karena bisa. Orang DKI pakai mobil lebih bagus daripada mobil dinas. Kalau saya pakai CRV, saya mau pakai sini kan. Kira-kira gitu kan, proyeknya beda gitu. Jadi itu apa kita beli mobil itu? Makanya rumah dinas juga sama. Rumah saya lebih bagus, terus saya tidak tinggal di rumah dinas ya. Kita itu hoki-hokian beda gitu ya. Bisa. Jadi semua rumah yang untuk kita. Jadi juga mesti ingatkan dari siapa ya. Nggak boleh lagi ada renovasi rumah-rumah camat lurah. Hampir tidak ada yang mau tinggal juga kok sebetulnya. Yang di Pejaten juga kita harus bangun rusun itu. Itu kan itu aja Pak. Ini mohon maaf ya, kemarin belum kepikir kan, kepikir. Ini bukan salah Bapak Ibu, ini memang kepikirnya harus tambah. Yang merah belum disebut juga. Yang kita bilang kawasan kantor pemerintah itu boleh mixed. Ya, ada masalah. Nah, salah itu. Kemudian juga pada RDR ini ada penataan kawasan pemukiman padat penduduk melalui program perbaikan lingkungan maupun pengadaan lingkungan. Dan juga guna mendukung hunian pribadi, ada subzona rumah sedang dan rumah besar diizinkan untuk membangun rumah kecil. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber daya air. Ini yang rumah besar
ada perda ya, kalau nggak salah, perda buat perda ya, kepadatan yang per hektar itu. Nah, kalau kita mau rumah kecil, apakah tidak tabrakan ini mereka dengan apa orang lebih sulit nggak kalau di zona yang rumah besar, yang sedang, kita ingin rumah kecil, malahnya kosnya jadi mahal misalnya. Harus kita pikirkan itu. Daripada tidak langka, tidak ada terbuka hidupnya, kewajiban itu jadi kepadatan. Otomatis kan kalau rumah kecil kan yang tinggal lebih banyak. Nah itu sesuai tidak nanti dengan hitungan kita. Harus kita pikirkan itu. Nah, karena ini yang mesti kita pikirkan. Nggak bisa kita putuskan tidak bakar segala macam. Biasanya kalau dari haus kata padatannya pasti haus ini yang Masalah. isinya mereka. Tapi kan kalau jadi kecil dari rumah besar atau dari rumah kecil otomatis Lebih banyak. lebih banyak. Itu kan jadi kayak vertikal juga udah dikecilin. Kawasan padat itu 4.000 jiwa per hektar. Itu kan Ini kemudian berimbang kan. Bisa, nggak apa-apa kalau memang masih bisa tidak masalah. kalau sudah tertata biasanya ini yang umum Pak. Kita luar itu ya. Itu naik kan. Itu yang kita bawa. Bisa. Nggak apa-apa. Bahkan gimana Pak? Memang begini Pak. Pertama bahwa kota itu kan dinamisasi. Di mana terjadi adanya pertambahan penduduk. Nah, itu 2030 kita sudah itu. Tapi sering pertambahan penduduk ini dalam perjalanan itu menyimpang. Mungkin saja kalau memang keadaan ekonomi nasional tidak membaik begitu, itu bisa 15 juta. Nah, ini yang diperlukan artinya bahwa unit-unit rumah perlu. Tapi dengan adanya kebijakan rusunawa, ya sebenarnya ini sudah tercapai. Tapi yang barangkali yang tadi dimaksudkan bahwa rumah besar itu boleh rumah kecil, itu kaitannya barangkali secara vertikal. Kalau kecil-kecil ya. ya kalau kecil-kecil itu pada ruang terbukanya harusnya besar. Oh, itu kalimatnya masih ditulis. Bukan rumah Ini kecil. pendapat saya. Kalau rumah kecil pasti nggak cukup Pak. Dia punya ruang gitu. PTH pasti nggak cukup. Kalau dia ke vertikal betul Pak. Kan kita mau padat, kita ingin 60 vertikal, 40 jadi terbuka hijau. Jadi kalau pengajian kecil, kenapa? Kenapa saya khawatir itu? Karena Jakarta kan rumah tambah mahal. Kita lihat sekarang sudah mulai berkembang, rumah orang yang besar. Misalnya di perumahan-perumahan katanya cuma 12 unit, yang pasang CCTV, cluster, terus dia jual. Tadi rumahnya besar nih, dia bangun, dia robohkan dan kecil-kecil itu. Nah itu sebetulnya tuh menjadi masalah juga pembagiannya nih Pak. Yang lain? Kalau yang vertikal oke. Kalau dia bilang rumah kecil, Cuma sekarang juga ada Indonesia pada rumah besar. Kalau rumah besar, mereka pecah-pecah menjadi 3 dan itu dijual semua. Di rumah besar itu. cuma memang dia lebih rugi ya. Dia akhirnya kalau kecil, selama dia masih bisa memenuhi GSB segala macam sih tidak masalah. Jadi tidak masalah. Ya. Sama seperti orang ada juga yang beli kecil-kecil ini, dia gabung. Jadi usaha. Begitu dia gabung, dia merasa rugi dia punya. Dia pengen GSB dihitung, apa KDB dihitung, gabungan. Kita tidak kasih lagi gitu. Bahkan bisa Boleh. total KDB kan sama saja. Kita izinkan. Untuk dia potong mana itu. Biasanya tata ruang kan Boleh. KDB keseluruhan. Ya nggak apa-apa. Saya kira juga nanti kalau mau memaksakan ini, nanti yang kecil juga dia kan sesuaikan juga kan. Sesuaikan dengan KDB. Memang kalau misalnya satu rumah besar menjadi kecil itu tidak terlalu masalah. Tapi kalau sudah rumah besar satu kawasan itu kecil ini yang menjadi masalah. Itu harusnya vertikal.
kepadatan perda kita sudah kepadatan penduduk apa bisa? Akhirnya dilanggar masih langgar otomatis coba kecil. Ibaratnya sekarang satu rumah Pak, dan rumah satu kakak. Ini sama ini tidak ganti rugi itu loh. Jadi ganti rugi per kakak langsung 40 semua, istri pun juga cerai kan tidak jauh. Jadi 8 kakak gitu loh. Ya kan kalau cuma untuk ibu ganti rugi tidak apa-apa lah, jumlahnya sama. Tapi kalau ternyata betul-betul beranak lagi, cucu lagi, beranak lagi, nah maksudnya kita menyalahi aturan ya. Yaitu kepada daerah itu. Jadi kita yang tadi tempat yang tidak padat, kita jadikan padat gara-gara ini. Mungkin pengendaliannya melalui KDP ini, Pak. Jadi KDP itu kita memegang. Jadi yang minimal ya, dia harus minimal itu harus tetap KDP. Jadi dia akan terpaksa vertikal kalau rumah kecil. Karena KDP-nya sudah untuk RTK. Memang KDP private ini jadi andalan untuk kita. Jadi bisa, yang perlu dirubah ya. Atau ditambahkan, harus vertikal. Nah, bisa juga kecil vertikal juga 3 lantai. Naik ke atas karena KDP-nya dipakai kebutuhan 3 lantai kan? Jadi KTP-nya harus di besar. Nanti di plot di situ. Ya, Mungkin kalau itu jelas sih. Ya kan kita mungkin Pak Jamal dari sini lagi, saya juga di sini lagi Pak. Jadi kita harus bayangkan yang kita lakukan hari ini bukan kita yang melihat ini. Mungkin kita rasakannya dari luar kita, atau anak kita, cucu kita rasakan rusak ya kan. Ini berpikir yang gitu. Ya kita masih jaga, Pak Putu masih jaga. Kalau di P2P Bapak Putu, lain lagi kita ya. Ya. Nah, itu Pak, KDTR kami memplot Pak lokasi-lokasi kawasan lindung sumber daya air dan RTH dengan menetapkan zona terbuka hijau lindung, zona hutan kota, zona taman kota, zona jalur hijau, rekreasi, pemakaman dan area terbuka biru, Pak, zona terbuka biru. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah yang berikutnya Pak, penjabaran rencana penjabaran RT/RW provinsi ke dalam RWTR dan peraturan zonasi. Jadi ini ya ini dalam RWTR dan peraturan zonasi ini Pak, ada beberapa perubahan-perubahan pola ruang dibanding dengan RW kecamatan yang sebelumnya. Adapun pertimbangan penyesuaian rencana tata ruang itu adalah empat faktor Pak. Yang pertama, adanya aspirasi dari masyarakat ataupun LSM. Itu yang kami peroleh dari proses-proses perancangan masyarakat yang selama ini kami lakukan Pak. Ini kalau kita lihat ada beberapa contoh Pak. Ini kalau kayak kantor wali kota, ex-kantor wali kota Jakarta Barat Pak. Ini sebelumnya di RT/RW kecamatan itu ditetapkan sebagai area komersil Pak. Area komersil, kemudian di dalam RWTR ini atas permintaan dari ataupun aspirasi masyarakat dan juga ataupun melalui dewan Pak, ini diminta untuk dijadikan sebagai fungsi karya pemerintah Pak. Sehingga kami membuat ini menjadi daerah rugi kita. dan juga merupakan penyesuaian terhadap dinamika penggunaan lahan itu adalah yang di Pesanggerahan Pak. Jadi dulu itu terasinya seperti ini Pak. Kemudian oleh Balai Besar bersama-sama dengan Pemprov dilakukan normalisasi Pak. Sehingga ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan gitu artinya. Ini juga pola ruangnya kami sesuaikan Pak. Tapi nanti mau arahan Bapak apakah ini bisa kita jadikan peruntukan karya pemerintah dengan dengan teknik-teknik. Gak boleh lokasi rusun, langsung merah aja Pak. Sudah tahu itu merah ini. Jadi merah yang kita boleh pakai untuk rusun.
rusun. Kalau rusun jadi apartemen gitu. Jadi seperti yang tadi Pak ya. Didudukin, ini di Jakarta kan udah mafia kan. Nanti nggak lama dia kirim orang dari kampung mana, dia dudukin tuh 100 orang gitu, baru bikin kawasan kumuh. Rahasia Pak. Jadi kalau cara mau pengusaha mau puasa ini, dia bawa tuh satu malam dia bikin 200 rumah-rumah kumuh. Langsung sudah ada bos WC ke situ, langsung ambil sungai. Ada bos WC, naik Mercedes Benz 2 pintu. Sewain WC, kamar mandi. Satu Jakarta nih Pak, dia bilang ada kawasan kumuh dia masuk. Dia pungut uang. Karena ayat kita murah, 1.050 satu kubik. Dia langsung main, dia ajukan untuk renter untuk yang umum itu loh Pak. Pakai seenaknya, kasih WC semua, dapat uang. Ya semua Jakarta seperti itu, kita udah identifikasi. Ini udah kirim intel untuk kerja semua. Kita udah tahu semua, nih main mobil apa, tinggal di rumah mana, pemain-pemain kita udah tahu semua. Jadi ini makanya Jakarta ini mafia, manfaatkan orang miskin jadi dimanfaatkan nih Pak. Ini kalau Pak model begini, langsung didudukin dulu dari sini. Nanti baru dia program SP3L, dia bebasin. Dia ajuin kepada kita, dia tunggu kita nggak di sini dulu Pak. Dia tunggu ganti gubernur, itu udah 5 tahun. Lumayan tuh 4,5 hektar, kayak 20 juta, 9 triliun ya kira-kira. Ya, saya kira pakar nggak Pak? Saya kira mesti dimerahkan, jadi pengusaha tidak tertarik lagi. Nah kita harus jaga Pak, kirim orang ini, nggak boleh sampai. Jadi, pada prinsipnya bahwa tanah negara itu prioritas adalah untuk kepentingan pemerintah. Cuma kita ini sering lengah. Jadi ada tanah negara, kita tidak tahu, kemudian swasta yang tahu, dia coba bebaskan, kemudian minta untuk bisa dibangun. Nah, kasus seperti ini kan ada normalisasi sungai. Nah, sekarang lahan bekas sungainya itu kan milik negara. Ya. Dan ini harus dikuasai oleh negara. Dan negara dalam hal ini adalah pemerintah daerah. So, kalau ini tidak segera dikuasai, nanti tumbuhlah di situ bangunan-bangunan liar, kemudian nanti ada pengusaha membebaskan, dia minta izin untuk merubah, bukan lagi liar tapi sudah resmi. Ini kasus seperti di normalisasi Kali Cawang, itu bekas kali yang lama, itu sekarang sudah tumbuh. Kemudian juga normalisasi Kali Kerukut kalau tidak salah. Jadi yang sering normalisasi bekas kalinya kita lalai tidak mengurus. Itu tadi Pak, karena kita plotnya itu jadi lokasi rusun. Nah kita plotnya itu menjadi karya pemerintah. Soal pemerintah kita rusun awak punya kita kok. Karena kita sadar di Jakarta banyak warga Jakarta tidak beruntung punya rumah. Karena itu pemerintah menyediakan rumah untuk mereka, bukan disewakan, hanya bayar distribusi. Itu konsepnya kita lakukan sekarang. Rumah susun kita kan tidak disewakan Pak. Kita hanya mengut distribusi kok untuk perawatan, keamanan segala macam. Jadi kita lakukan seperti itu. Jadi saya sih kira lebih baik kita menyerahkan Pak. Ya. Kita bebaskan. Jadi semua sungai itu langsung kita plot tancap di tanah negara merah, nggak boleh masuk. Terus siapa tuh Pak? Dan dia mesti masuk. Ibu Vera atau siapa yang urusan begitu ya? Langsung tancap aja, kita kuasai. BPKD langsung kuasai, mesti dilaporkan ini. Langsung dilaporkan, masukkan sebagai aset kita langsung. Mumpung belum orang masuk nih Pak, tinggal keterangan RT RW aja udah langsung kita kuasai. Langsung ajukan sertifikat BPKD. Gitu caranya Pak. Ya langsung nih Bapak udah ada lahan, ya nanti tiap kali dinas tata ruang menemukan ada ruang-ruang yang tidak jelas punya siapa. Seperti ini kan kita udah tahu Pak, sungai-sungai merah kan. Kalau yang belum dikuasai, kita yang kuasai. Jangan pengusaha yang kuasai SP3L. Kita langsung minta BPKD langsung plot sertifikat. Jadi DKI harus kuasai sebanyak mungkin tanah.
Karena ini makin lama orang DKI tidak mampu beli rumah di DKI. Dia mau tidak mau kita sediakan untuk sewa, bukan sewa lah. Tinggal bagi yang belum mampu beli, sampai dia mampu dia beli di pinggiran. Ini yang ngurangin kemacetan nanti. Akhir pekan tinggal di luar Jakarta, tapi ini dia tinggal di dalam. Nah, restribusi tarik undian. Ya. Ini ada keberatan kalau jadi merah, tidak kan? Tidak masalah itu. Udah merahin. Kita barangkali nomenklatur warna merah ini itu harus dirubah. Sudah Pak, sudah kita. Jadi selama ini merah itu kan kantor. Sekarang milik Sekarang pemerintah. Milik pemerintah. Ya, Pak. Jadi mau rumah susun, mau pasar, Ya, mau rumah sakit, ya, boleh klinik. Jadi kan terpadu Pak, Ya. rumah susun. Jadi milik pemerintah, karya milik pemerintah Pak ya, bukan kantor pemerintah, milik pemerintah. ya. Ini di dalam matriks ITBX Pak, di dalam matriks untuk penggunaan lahan itu Pak, sudah kita atur Pak. Apa-apa saja yang fungsi yang boleh ada di dalam peruntukan karya pemerintah Pak. Ya. Yang penting kalau ini pengusaha lihat bukan merah, dia pasti kuasai. Begitu dia lihat merah, dia sudah mundur. Ya, Siapa yang rubah? Rubahnya merah sekarang. ya. Ya bisa di kotak-kotak ya? Bisa ya? Bisa Pak. Ambil rumah Pak. Ini harus dirubah merah ya. Kenapa di sini yang bukan merah ya? Agak beda kan? Ya, masih tadinya masih ada ini Pak. Ada alternatif lain Pak. Jadi peruntukannya kita tetapkan sebagai rusun tapi MBR Pak. Masyarakat berpenghasilan rendah. Ditaplok Pak. Ditaplok pengusaha. Jadi sekarang Bapak percaya nggak Pak? Bangun apartemen yang ukurannya murah, yang sekitar 200 jutaan itu, 3 juta, itu laku kayak jual kacang gitu kan. Ya sekarang pengusaha udah mulai masuk, kelas yang lebih rendah ya, sekarang. Nah kita setelah harga masuk, bahwa kita bisa kelabakan. Kita kan ya tiap seluruh dunia masih ada orang yang belum beruntung jadi kaya kan Pak. Ya, kita ditanggung jawab sesuai undang-undang dasar saja. Ada yatim piatu dan terlantar terus miskin ya kita tanggung oleh negara, kira-kira gitu. Kita dipelihara oleh negara. Ini undang-undang dasar kita soalnya. Kita dipelihara dia. Baik Pak. Aku udah setuju kok saya laporkan ini. Yang salah lapor 700 hektar Pak, 800. Nah, aku udah setuju, wah 700. Sudah banyak SPPT di situ. Iya, utara selatannya sudah ada SPPT. Yang belum bangun kita beli kembali aja. Ya. Jadi kalau Dia nggak bangun, dia mau nyambung kan? ya, Kita beli. jadi sambil kami coba inventarisir lagi. Bapak bayangkan kalau ada kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar. Ini ada Tanjung Priok pelabuhan. Sekarang saja yang KBN ada 170 hektar yang belum dia bangun. Kalau dia bangun bisa nyerap 30.000 lebih tenaga kerja. Sekarang itu sudah 40.000 lebih. Tambah lagi dengan kawasan ekonomi khusus. Ada pelabuhan baru. Nah, apa kita mau tukar saham sama Indonesia Port Company. Ini untuk logistik, kami punya saham di pelabuhan, kamu punya saham di kawasan ekonomi khusus. Kita KBN kita dinaikkan 49% saham kita. Nah, dengan ada kelompok ini, kita bisa ngatur siapa yang kerja di sana. Dia pelatihan, balik kerja, segala macam. Jadi orang yang belum beruntung, sini, baik-baik hidupnya. Dapat rumah, tinggal naik sepeda, bikin pedestrian yang baik Pak, dirancang. Ada jalan kaki, ada pasang tram sampai ke kawasan ekonomi khusus, tram listrik Pak, untuk pulang balik, PLTU di sana. Itu jadi kawasan yang betul-betul bisa polusinya tidak ada, mandiri, orang terus bikin jembatan BKT ke Bekasi. Nanti juga kawasan industri. Nah, ini jembatannya Pak. Kita murah Pak kalau dia bikin kereta tram listrik udah dekat begitu untuk orang kerja kan. Ya kita mau seperti beli aja semua tanah SPPT.
Biasanya pengusaha kan belum bangun kan, SPPT belum bangun. Tapi ditetapkan di dalam RDTR untuk tingkat kelurahan, Pak. Ini merujuk kepada kepadatan penduduk atau persebaran penduduk yang ada di dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, Pak. 2030 kami jabarkan ke dalam sampai tingkat kelurahan. Terus jadi ada 3 kategori, Pak, rendah, sedang, tinggi. Jadi ada beberapa kecamatan kelurahan yang dia tinggi berkepadatan. Lanjut. Kemudian ini kita masuk ke ruang lingkup rencana detail dan peraturan zonasi, Pak. Jadi karena ini tingkat kecamatan, jadi ada 44 kecamatan gitu, yang kami buatkan pola ruangnya untuk setiap kecamatan. Kemudian ini adalah tujuan dari RDTR dan peraturan zonasi. Oke, lanjut. Terus ini penjabaran nomenklaturnya, Pak. Nomenklatur ya di dalam rencana detail tata ruang. Ini ada hierarkinya dari tingkat provinsi, tingkat kota, kemudian rencana detail sampai peraturan zonasi. Juga ada kodifikasinya, Pak. Semuanya ini kami susun berpedoman pada peraturan menteri, Pak. Peraturan menteri Kerjaan Umum mengenai pedoman penyusunan rencana detail. Lanjut. Jadi nomenklatur jadi dari provinsi dijabarkan di dalam tingkat kota, dijabarkan kembali di dalam tingkat rencana detail dan sampai zonasi. Terus ini juga yang merupakan substansi dari rencana detail ini, Pak. Jadi rencana kawasan yang diprioritaskan dalam penanganannya. Di untuk Kecamatan Tanah Abang ada kawasan Melati dengan fungsi pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan, kemudian kawasan sentra primer Tanah Abang, Bendungan Hilir, kemudian kawasan Tanah Abangnya sendiri, kemudian koridor KBT, Pak, kemudian kawasan Juara Bung Karno. Adapun pola penanganan dan penetapan lokasi ini ditetapkan oleh Gubernur, Pak. Ini sudah diakomodir dalam RTRW, kemudian kami kami angkat kembali di dalam rencana detail. Lanjut. Nah, ini indikasi program untuk tiap sektor. Ini juga ada di dalam rencana detail, di mana ini sebelumnya di dalam rencana tata ruang tidak ada, Pak. Ini menjabarkan apa-apa yang menjadi amanat dari rencana tata ruang wilayah provinsi. Terus, nah ini yang saya sampaikan tadi, Pak. Ini adalah substansi dari peraturan zonasi, di mana untuk setiap zona yang ditetapkan sudah diatur mengenai fungsi-fungsi yang boleh ada di atasnya, Pak. Jadi hunian sedang, ketentuan pemanfaatannya seperti ini, Pak. Tidak terbatas, bersyarat. Ini memang sudah sangat detail, Pak. Terus, nah ini juga di dalam peraturan zonasi diatur mengenai ketentuan tata bangunan, Pak. Jadi KDB-nya sudah diatur untuk setiap zona, Pak. Kemudian KRB-nya, ketinggian bangunannya, koefisien tapak basementnya, koefisien dasar hijaunya, juga pagar, jarak bebas bangunan, dari sempadan bangunan, kemudian juga ram kendaraan, kemudian juga bangunan di bawah permukaan tanah, Pak, juga sudah diatur, kemudian di layang, dan kemudian juga memanfaatkan ketentuan tanah. Sebelum lupa, Pak, Al-Azhar kan sampai ke HI, nanti dari HI sampai ke Kabupaten kan lewat bawah tanah. Nah, sebetulnya kita juga ingin minta Jakpro itu menguasai dari Semanggi atau minimal dari HI itu sampai Monas buang bawah tanah. Itu di mana putarannya? Karena mumpung dia gali kan, dia kita tidak manfaatkan atas lagi.
Kita bisa bayangkan berapa juta meter persegi kita kuasai. Kalau seluruh di bawah Monas ini, mungkin kita Monas mulai bocor ya, saya lihat itu. Mulai bocor, kita mau tata lagi bahwa Monas sampai ke Gambir, orang turun kan nyambung semua nih. Ini nanti dari Gambir mau nyambung dengan MRT itu ya lewat bawah. Nah, kita mau kuasai ini. Ini belum kelihatan di situ. Jadi kita sudah tidak main lagi ke atas-atas nih kita pemerintah. Kalau dulu kan Jakpro kuasai yang mana hijau mana apa belum jelas dikuasai dia. Terus tiba-tiba dia kerjasama dengan orang. Itu Jakpro begitu kerjanya. Jakpro karena Jakpro dikasih barang yang memang bekas Pak, nggak ada barang lagi. Barang bagus itu di pembangunan Jaya. Ya bagus di situ. Nah yang tidak bagus itu Jakpro. Sisa-sisa hijau, yang hijau-hijau yang tanda kutip gitu loh Pak. Peruntukan fasum-fasum semua itu dicaplok dia tuh di pola dia dan SK-SK gubernur. Nah itu yang terjadi. Nah sekarang kita pengen mengarahkan Jakpro itu kuasai semua ruang bawah tanah. Nah, dia harus dibuat minimal tuh sebetulnya tuh kalau menarik tuh dari Semanggi kan SCBD kan. Jadi kita bisa menarik dari SCBD. Bahkan kalau kita tarik lebih dalam lagi bisa mulai dari mana? Bisa mulai dari Al-Azhar. Bisa mulai dari Al-Azhar sampai Monas. Ini semua ruang bawah tanah sebetulnya. Nah, itu harus dibuat di paling tidak payungnya di bawah permukaan tanah itu termasuk tata ruang di bawah permukaan laut itu sudah diatur. Dan memang kita memerlukan suatu kajian yang kalau tidak mungkin untuk mengatur langsung di sini dibuatkan pergub saja. Jadi ada ketentuan dasarnya, nanti di dalam peraturan gubernur baru kita menelaah lebih mendalam. Kemudian Itu di bawah jalan daerah. Oh, kita menggunakan undang-undang sebagai khusus ibu kota, lain lagi kita berdebat. Ya, kira betul kan debat itu. Yang penting sekarang bagaimana? Kenapa saya berpikir masih PT Pak? Kau cuma disebut ini tanah negara Pak. Ada yang ngaku di tanah Gusti Allah, didudukin nanti Pak. Kalau besi-besi tua repot tidak Pak? Kira kau cuma tanah negara, kalah sama tanah Gusti Allah soalnya. Ini lebih baik langsung PT. PT ajukan, baru ajukan kepada misalnya mau sertifikasi. Nanti baru pusing BPN gimana mau sertifikasi di bawah tanah. Nah dia harus membuat sebuah presiden kan, ada hukum yang dia harus membuat terobosan. Dia tidak mungkin dia kasih sertifikat. Nah, tapi tidak mungkin kasih negara juga kan. Kalau negara repot, lebih baik BUMD kerjasama dengan swasta. Repot. Busway semua ya. Ya karena busway kan 20-15 tahun ke depan bisa berubah fungsi dengan bisa semacam MRT kan. Tadi kita nggak bisa melihat kalau sekarang busway terus akhirnya karena di permukaan lalu seakan-akan tidak di bawah itu tidak termanfaatkan. Tapi kan itu bicara capacity aja. Busway sekarang memang butuhnya busway, tapi 10 tahun lagi bisa tidak busway, bisa yang lebih besar. Dan itu right of way dari jalur busway kan sudah kita kuasai. Tinggal isinya apa kan tergantung kita. Artinya kalau bapak nanti atau pemerintah dia mau ke bawah, berarti kan samping-sampingnya. Jadi yang nanggung-nanggung Pak ya. Semuanya. Papua aja Pak. Semua. Tapi yang di luar ada transportasi massal tidak boleh ada bangunan di bawah. Apapun Pak, artinya tentu di lokasi stasiun pastikan yang akan harus dikuasai atau koneksi antara jalur tadi. Jadi TOD kita itu bukan hanya bicara TOD ke atas. Kalau LDTR kan hanya TOD ke atas kan. Nah kita ini TOD ke bawah semua, yang interchange segala macam, yang duku atas, semua kita mau TOD ke bawah berarti ya. Saya nggak tahu berapa tahun lalu pernah ikut rapat kan kargo. Kalau sudah ada LDTR harus keluar dong. Masalahnya di LDTR dia tidak keluar, kalau ada pergub itu tidak keluar. Jadi pergubnya mana? 10 meter ke bawah, keluar 10 meter. Oh 10 meter ke bawah, jadi minus 10 ke bawah. Ya. Ya karena nggak mungkin terlalu tinggi juga kan. Itu dasarnya pergub itu kan. Kuasai semua loh itu kan. Kaya DKI, Jakpro kaya dong kalau ini kasih SK. BPN kemarin juga keberatan dan kita dari DKI udah kita sampaikan bahwa kita sudah punya pergub
bahwa 0 sampai 10 meter itu dia adalah ruang privat, setelah 10 meter dia adalah ruang publik gitu. Jadi kita minta supaya lapor menteri itu disesuaikan. Karena di Jakarta kalau di lebih dari 50 meter kan kondisi geologisnya tidak memungkinkan. Ya, terima kasih. Panjang, tembus. 10 meter tuh nggak ada yang bangun rumah bawah tanah itu 10 meter. Karena fondasi yang lain 30 meter, Pak. Dan itu pun dia mengandalkan tanah kerasnya. Kalau ini di lubang jatuh ke depan. Boleh Pak. Jadi kalau 10 meter itu maksudnya kalau untuk mendukung kegiatan di atasnya itu sampai berapapun, kalau yang akan misalnya perlu 100 ya 100, hanya untuk penggunaan dia mobil parking 10 meter, misalnya parkir ya semeter itu minimal 10 meter. Di luar itu milik umum, apa kepentingan umum, kepentingan umum. BPN terus terang nggak berani Pak, katanya angka itu angkanya rakyat, angkanya Tuhan, jadi undang-undangnya belum. Mereka nggak berani, tapi kemarin kita udah masukin dulu aja, kita kuasai dulu aja daripada orang yang menguasai. Publik, tapi itu pun masih masih akan ditetapkan oleh gubernur, Pak. Jadi bukan otomatis ini sifatnya, Pak. Yang penting tadi coba kami lihat. Dasar gubernur tetapnya apa? Bisa jelas sih. Ya, kalau kemudian ini ketentuan pelaksanaan dan rencana minimal, Pak, ini juga diatur di dalam peraturan zonasi, Pak. Ini sangat detail, kebutuhan parkir, sumur resapan. Ini juga kami banyak mengambil dari Perda 7, Pak. Kemudian ketentuan standar teknis, ketentuan khusus, luas parsil, kemudian penataan pola rencana jalan dan kebutuhan. Ketentuan-ketentuan yang sifatnya teknis semua ada di situ. Hanya itu seperti ini, Pak, sebagai lampiran dari perda itu, Pak. Di sini diatur mengenai zona-zonanya, Pak. Ini diatur mengenai zona-zonanya. Terus pemanfaatan fungsinya, Pak. Kemudian dimungkinkan adanya kegiatan lain yang berbeda dengan ketentuan pemanfaatan secara bersyarat atau terbatas. Kemudian juga ketinggian bangunan atau zona hunian pada kawasan tertentu diperbolehkan maksimal 3 lantai, Pak. Ini mungkin mau arahan Bapak, Pak, sebetulnya kita pergubnya untuk bangunan 3 lantai sudah kita susun, Pak, dalam proses pengesahan. Itu memang masuk untuk semua kawasan, Pak. Semua huniannya berbeda-beda ya, Dia itu sama jual. saja dengan rumah susun. Jadi BPN dia jual per 3 lantai. Rumah 3. Ya. Tapi kalau sudah huniannya nanti berbeda, itu masuk kategori rumah susun, walaupun cuma 3 lantai. Istilahnya saja. Perda PJB ada, perda Tapi kalau misalnya udah masuk yang satu di bawah Kali Ciliwung kalau udah masuk. Hal yang kami mohon bentuk lebih lanjut dari Bapak, Pak. Jadi untuk penetapan pola ruang, Pak. Buat aja di mana-mana coba, Sunter, di Greenfield, Sebelum Pak, ya. PU sama Taman. Pak, ini Pak, kita mau rubah ini jadi kawasan, diubah ini termasuk yang perumahan-perumahan lama itu, Pak. Yang jalan raya sudah, itu Pluit itu semua udah seperti itu. Tomang, Greenfield, Green Garden itu semua. Yang rayanya sudah jadi, iya, Taman Ratu komersial harus kita ubah juga. Melawai statusnya masih itu kan, ada yang di sampingnya masih Kebayoran Baru kan banyak sekali yang rumah-rumah juga ada jadi. Kalau Melewai Raya udah campuran Pak, Melewai Raya. Kalau Itu boleh campuran kan? Nah kalau boleh campuran kenapa yang lain bisa perumahan lain nggak boleh campuran? Enggak, masalahnya juga tadi yang disampaikan Pak Alvin tadi, Pak. Jadi sebetulnya pemahaman teman-teman dulu di wilayah terhadap kalau udah ada angkatan umum gitu, kenapa nggak dikasih aja kecampuran? Yang paling contoh, Pak, yang paling gampang Antasari, Pak. Antasari itu kita nggak pernah sekalipun kita mengeluarkan di luar rumah, tapi dibikin kayak gitu. Sekarang udah dibikin berdiri begitu karena di lapangannya dilepas. Sekarang kita segel, ada segel tapi jadi aneh aja.
Pak, kalau ini menurut saya ini nggak ekstrim Pak. Yang ekstrim adalah yang di Pak, yang di Cengkareng, yang namanya di itu Pak. Rumah tinggal ada ini Wisma Susun itu jadi apa? Industri. Itu lebih gawat lagi Pak. Industri itu kan infrastrukturnya kan dia harus bisa mengakomodasikan kontainer segala macam. Sementara enggak itu. Dulu karena apa? Dilepas dulu sama teman. Itu udah kejadian 20 tahun yang lalu Pak. Sampai sekarang ini nggak tahu nanti Pak Gamal dia DTR-nya mau dikasih apa itu? Tetap apa? Tetap perumahan Pak. Ya kan lucu. Di lapangannya udah di industri. Udah gudang, ada pabrik-pabrik. Itulah yang saya bilang paling penting sebetulnya kalau udah kita bicara rencana itu. Tindak lanjut yang harus dilakukan apa? Pengendalian di lapangan itu. Nah sekarang oke, pengendalian kita asumsi sekarang ada model Pak Putu kita kendalikan bisa. Nah sekarang masalah kan yang dosa lama ini bagaimana kita selesaikan. Nah apakah dengan campuran? Kita lihat hampir semua perumahan, dekat perumahan saya lihat itu udah jadi restoran, udah jadi rumah-rumah hobi restoran semua. Iya Pak, sekarang juga kami dulu jawabannya selalu sama Pak kayak gini. Jadi gitu, jadi nanti di lapangan mutin lagi. Jadi sebetulnya tata ruang jadi nggak ada gunanya gitu. Itu maksud saya. Jadi saya dulu pernah di P2B pernah di tata ruang. Jadi masalahnya saya tahu persis. Jadi memang Bapak, kita selalu yang disalahkan adalah masyarakat, tapi petugas kita yang di lapangan tidak pernah dihukum Pak. Itu masalahnya. Hukum tuh selalu masalah yang salah di lapangan dipunishment segala macam, tapi petugas kita tidak pernah sehingga pelanggaran selalu terjadi terus gitu. Coba pernah nggak kita berhentiin seorang kepala seksi? Nggak orang pecat lah, di staffin gitu. Nggak pernah kan? Ya itu, dan itu menganggap semuanya benar gitu. Nah ini besok lagi nggak boleh gitu. Jadi kalau Pak Putu ngomong begitu, kita bisa jamin nggak bahwa besok nggak ada lagi pelanggaran? Harus Pak, karena undang-undang sekarang itu apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran bisa kena. Fungsi ini sudah berkembang. Kalau ini boleh Pak, beda fungsi, beda. Hanya barangkali Antasari jangan dikasih tahu, Antasari jangan, saya kasih tahu nih. Kalau yang namanya di situ itu nanti boleh komersial, percuma aja kita bikin elevated. Pak Alvin betul nggak? Macet tuh ya. Macet lah. Sekarang aja udah macet. Jadi artinya apa? Kalau mau fungsi aja untuk Wisma Susun tidak untuk komersial. Itu. Jadi percuma aja kita bikin elevator nanti macet. Kenapa? Kemang Village boleh resapan air, gajah. Bukan resapan air Pak. Itu ada tampungan air, bukan. Dibuat aturan pemutihan. Nah sekarang yang perumahan juga sama, yang besar-besar itu harus dibuat ubah juga perumahan yang lama-lama Pak. Masih cari. Mana?